Salam kerahiman. Hari ini kita mulai lagi tanggal 26 Agustus. Kita akan baca dari diary nomor 1246. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1246. 16 Agustus 1937. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus dalam segala keagungannya dan Ia berkata kepadaku, "Putriku, selama pekan-pekan engkau tidak melihat aku atau tidak merasakan kehadiranku, aku lebih erat bersatu denganmu daripada waktu engkau mengalami ekstase. Dan kesetiaan serta keharuman doamu telah sampai kepadaku." Sesudah kata-kata itu, jiwaku dilimpahi dengan penghiburan Allah. Aku tidak melihat Yesus, dan pada saat itu hanya sepatah kata yang dapat kuucapkan, Yesus. Dan sesudah mengucapkan nama itu, jiwaku sekali lagi dipenuhi dengan terang dan merasakan kehadirannya yang mengasihkan, yang berlangsung selama 3 hari tanpa terputus. Tetapi secara lahiriah, aku tetap dapat melaksanakan tugas-tugas rutinku. Aku sungguh tergetar dalam lubuk hatiku yang paling tersembunyi. Kehadiran Allah tidak menggetarkan aku, tetapi membuatku bahagia. Dengan memberikan kemuliaan kepadanya, aku sendiri ditinggikan. Dengan menatap kebahagiaannya, aku sendiri menjadi bahagia, sebab semua yang ada di dalam Dia mengalir kepadaku. 1246, cerita dari Suster Faustina, terjadi pada tanggal 16 Agustus 1937. Sesudah komuni kudus. Jadi informasinya jelas ya, lengkap. Aku melihat Tuhan Yesus dalam keagungannya. Dan Yesus katakan, "Putriku, selama pekan-pekan engkau tidak melihat aku atau tidak merasakan kehadiranku, aku lebih erat bersatu denganmu daripada waktu engkau mengalami ekstase." Ini suatu pemberitahuan, suatu konfirmasi. Kita juga sering ya, kita sering merasa, kok kayaknya nggak ada Tuhan. Kita berdoa, sepertinya Tuhan nggak dengar doa kita. Tapi hari ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada Suster Faustina, justru pada saat engkau tidak melihat aku dan tidak merasakan kehadiranku, aku lebih erat bersatu denganmu. Jadi artinya bukannya Tuhan nggak ada atau Tuhan pergi, tapi justru Dia sudah jadi satu, ya, sudah jadi satu. Lanjut, Yesus bilang lagi, kesetiaan dan keharuman doamu telah sampai kepadaku. Kesetiaan dan doa yang harum sampai kepada Yesus. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, kesetiaan kita dan doa-doa kita juga bisa sampai kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana isi doa-doa kita? Apakah doa yang harum atau malah doa yang berkeluh kesah? Jiwaku dilimpahi dengan penghiburan Allah. Jiwaku dipenuhi dengan terang dan merasakan kehadirannya yang mengasihkan selama 3 hari tanpa putus. Luar biasa ya, selama 3 hari penuh Suster Faustina merasakan kehadirannya Tuhan. Jadi walaupun Yesus di awal bilang, kalau kamu tidak merasakan kehadiranku, tidak melihat aku, tapi aku justru semakin bersatu dengan engkau. Dan di situ Suster Faustina memberikan satu klarifikasi, satu konfirmasi, satu bukti bahwa jiwaku dilimpahi dengan penghiburan.
dan dipenuhi dengan terang. Dengan memberikan kemuliaan kepadanya, aku sendiri ditinggikan. Ini bagaimana caranya? Dengan memuliakan kerahiman Tuhan itu. Contoh ya, kita memuliakan kerahiman Tuhan. Pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang mengecewakan, yang disebabkan oleh kesalahan orang lain, kita menanggung kesalahannya, tapi pada saat itu kita bisa mengampuni dia, kita bisa memaafkan dia, kita bisa memaklumi dia. Pada saat itulah kerahiman Tuhan dimuliakan. Dan pada saat kerahiman Tuhan dimuliakan, Suster Faustina bilang, aku sendiri ditinggikan. Mungkin sama sebagian orang dianggap bodoh, kenapa nggak ngelawan? Kenapa nggak balas? Kenapa terima aja? Tapi di pihak lain, orang yang sudah kenal Tuhan, bahkan Tuhan sendiri meninggikan apa yang kita sudah lakukan karena kita meneladan apa yang Yesus mau. Pakai kemuliaan Tuhan, pakai kerahiman Tuhan untuk menjadi pola hidup kita sehari-hari. Dengan menatap kebahagiaannya, aku sendiri jadi bahagia. Contoh yang gampang, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau ada orang yang bertobat, Tuhan pasti senang. Nah, otomatis Tuhan bahagia, Tuhan senang. Suster Faustina pun ikut senang, ikut bahagia, ikut gembira. Jangan seperti satu kasus, misalnya ya, ada suami istri, suaminya melakukan kesalahan, setelah suaminya bertobat, istri bukannya senang, malah istri seolah-olah kok enak aja dia diampuni seperti itu, padahal dosanya banyak, padahal kesalahannya banyak, padahal dia menyakiti hati orang, khususnya menyakiti hati istri. Si istri nggak bisa terima, kok gitu gampang diampuni, diterima kembali. Nah, ini yang harus menjadi evaluasi kita. Kalau ada suami yang menyakiti hati istrinya, dan ternyata suami itu bertobat, seharusnya seperti yang Suster Faustina katakan, Tuhan gembira karena ada yang bertobat, saya pun gembira. Nah, kalau sekarang ada yang bertobat, Tuhan gembira dan saya enggak gembira, itu menjadi satu tanda tanya besar. Perlu dievaluasi diri kita lagi. Ada yang salah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lanjut ya, Suster Faustina katakan, dengan menatap kebahagiaannya aku sendiri bahagia, sebab semua yang ada di dalam dia mengalir kepadaku. Terjadi persatuan dengan Allah dan apa yang ada pada Allah mengalir kepadaku. Dia punya iman, dia percaya bahwa segala yang Allah punya, dia mengalir kepadanya. Jadi apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan juga dirasakan oleh Suster Faustina sebagai suatu kebahagiaan. Menjadi PR kita semua adalah bahwa selalu dikatakan oleh Suster Faustina sering sekali setelah komuni kudus. Sekarang di gereja sudah mulai ada ya perayaan Ekaristi, umat bisa hadir, manfaatkan. Karena ini adalah saat-saat yang paling berharga, khususnya mereka yang belum berumur 60 tahun. Karena umur 60 tahun ke atas belum bisa ke gereja. Jadi silahkan Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang usianya belum sampai 60 tahun, manfaatkan saat ini. Ke gereja, menerima tubuh Kristus, dan Suster Faustina katakan setelah komuni kudus. Selalu terjadi pelimpahan rahmat, Tuhan melimpahkan rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya pada saat-saat tertentu seperti tersebut.
setelah komuni kudus ya. Jadi sering-sering menerima komuni kudus. Yang kedua, setia dalam doa. Kalau kita merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak dengar doa kita, jangan putus asa. Ingat yang Yesus katakan, aku semakin erat bersatu denganmu. Dan yang ketiga, muliakan kerahiman Tuhan. Memuliakan kerahiman Tuhan dengan mempraktekkan kerahimannya yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas belas kasih-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami kembali, karena kami juga sering mengalami, kami berdoa, kami merasa kering, kami merasa sendiri, kami tidak merasakan kehadiran-Mu. Tapi pada saat ini Engkau ingatkan kami bahwa pada saat kami tidak melihat Engkau, tidak mengalami kehadiran-Mu, justru pada saat itulah Engkau bersatu lebih erat dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pencerahan yang Engkau berikan kepada kami. Tumbuhkan dalam diri kami untuk semakin rajin berdoa, berdialog dengan-Mu, dan terutama mampukan kami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari memuliakan kerahiman-Mu dengan melaksanakan kerahiman-Mu tersebut. Urapi kami Tuhan, mampukan kami untuk kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu.
sepanjang hidup.